Shalom Bapak Ibu sekalian, ada sebuah lagu yang baru saya gubah. Saya beri judul Apa Tugas Orang Israel dan Apa Tugas Seorang Kristen. Apa tugas orang Israel ketika Allah memilih Abraham untuk melahirkan Adam kedua, menebus kegagalan Adam yang pertama? Apa tugas seorang Kristen setelah Yesus selesaikan tugasnya, mempercepat kedatangan Yesus kembali? Tugas kau dan aku sebagai Kristen. Yesus berjanji kan datang kembali, menghakimi dunia ini, membawa kita ke rumah Bapa. Semua itu belum akan terjadi bila jumlah yang dikehendaki hidup seperti Yesus belum terpenuhi. Saudara, Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2 itu adalah rancangan semula. Kejadian pasal 3 adalah sebuah pembuktian. Apakah manusia itu berhasil atau tidak menggenapi rancangan semula, hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa manusia pertama, yaitu Adam, gagal menggenapi rancangan semula. Dia berdosa. Tetapi ketika manusia itu berdosa, gagal memenuhi rancangan semula sesuai dengan Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, sebelum memasuki kehidupan manusia yang sudah berdosa, Kejadian pasal 4, ada sebuah rencana Allah, rancangan Allah untuk menebus kegagalan manusia itu. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika manusia itu gagal menggenapi rancangan semula, berdosa, Allah sudah merancang untuk menebus kegagalan manusia pertama, yaitu Adam. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Allah itu punya tatanan, Allah itu punya aturan. Tidak semau gue. Ada aturan yang harus terpenuhi supaya nubuatan Kejadian pasal 3 ayat 15 itu bisa tergenapi. Nah, ketika kehidupan manusia dimulai dalam dosa, mulai Kejadian pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, siapapun pribadi dan apapun tugas orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, baik secara pribadi, katakanlah itu Set, katakanlah itu Henok, katakanlah itu Nuh, katakanlah itu Ayub, sampai Abraham, bahkan sampai bangsa Israel, tugas mereka itu semua hanya satu. Apa itu? Melahirkan kembali Adam kedua, yang tanpa mewarisi warisan dosa, tetapi memiliki status sebagai anak manusia. Nah, betapa hebatnya rancangan Allah dan karya Allah itu. Allah memilih Abraham. Lalu lewat Abraham lahirlah sebuah bangsa, bangsa Israel yang disebut umat kepunyaannya. Apa tugas mereka? Tugas mereka itu hanya satu. Melahirkan juru selamat ke dalam dunia. Melahirkan Adam kedua. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, ada banyak peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Memberi tulah, 10 tulah kepada orang Mesir.
Sementara orang Israel tidak terkena sama sekali. Membelah lautan, memberi makan selama 40 tahun setiap pagi, tanpa sebab, tanpa rekayasa manusia, turun mana. Bahkan setiap jam 5, burung puyuh datang ke perkemahan mereka untuk dimakan. Bagaimana laut terbelah, dipukul batu keluar air. Wah, pokoknya banyak sekali keajaiban. Tetapi ingat, apapun semuanya itu tujuannya hanya satu, melahirkan Adam kedua. Di mana Allah membentuk tradisi keimamatan dalam imamat agama Yahudi. Begitu sempurna, begitu bagus. Tapi ingat, tujuannya hanya satu. Apa itu? Melahirkan Adam kedua. Untuk apa? Menggenapi nubuatan Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, surga, Allah sudah mengkomandoi bagaimana caranya untuk menebus kegagalan Adam yang pertama itu. Dipilihlah Abraham melahirkan bangsa Israel. Hanya bangsa Israel ini tidak taat kepada Allah. Sampai akhirnya mereka terjajah, mereka porak-poranda. Sejak tahun 608 sebelum Masehi, mereka tidak berdaulat lagi menjadi sebuah bangsa. Sampai 14 Mei 1948. Ada 2556 tahun lamanya mereka tidak berdaulat menjadi sebuah bangsa. Karena mereka tidak setia dan tidak taat. Bayangkan, 400 tahun lebih Allah tidak membangkitkan nabi setelah Maleaki. Tapi tugas mereka sudah selesai. Apa itu? Melahirkan Adam kedua, juru selamat lewat rahim seorang perawan yang hidupnya suci dan kudus. Tidak ada benih manusia di situ. Adam kedua lahir. Ketika Adam kedua lahir, nubuatan Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Tetapi karya penebusan belum selesai. Karya penebusan baru dimulai dengan apa? Lahirnya Adam kedua. Berhasil atau tidak, Adam yang kedua ini menebus kegagalan Adam yang pertama. Itu dimulai dari peristiwa pelayanan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa daging. Kita tahu, kita baca dalam Injil bahwa Adam yang kedua itu berhasil menyelesaikan semua tugasnya. Adam yang kedua berhasil menebus kegagalan Adam. Kita harus tahu dengan baik dan benar bahwa keberhasilan Adam yang kedua menebus kegagalan Adam bukan dengan kuasa, bukan dengan show off, bukan dengan praktek mujizat dan segala macam. Itu bagian. Tetapi keberhasilan Adam yang kedua menebus kegagalan Adam yang pertama dengan apa? Ketaatan hidupnya kepada Allah Bapa. Dalam segala hal dia menyerahkan semua ke tangan Allah Bapa. Sekalipun dalam keadaan yang berat, sekalipun dia punya hak untuk membela diri, sekalipun dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengalahkan semua orang itu secara fisik, dia tidak lakukan kalau Allah Bapa tidak memerintahkannya. Kita tahu Adam kedua sudah menyelesaikan tugasnya. Israel sudah menyelesaikan tugasnya, melahirkan Adam kedua. Adam kedua, Yesus Kristus, sudah menyelesaikan tugasnya. Dan dia kembali ke surga. Dia berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Aku akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Sekarang apa tugas gereja? Apa tugas Kristen? Tugas Kristen bukan untuk menegakkan kembali tradisi keimamatan. Persepuluhan lah, buah sulung lah, apalah dan segala macam lah. Itu bukan tugas kita sebagai Kristen. Kalaupun kita ingin menggunakan semua itu hanya sebuah pelengkap demi satu tujuan yang paling utama dan paling mulia. Apa itu? Mempercepat kedatangan Kristus. Tugas seorang Kristen adalah setelah Yesus kembali ke surga, mempercepat kedatangan Kristus. Tugas orang Kristen bukan menegakkan kembali tradisi keimamatan dalam agama Yahudi. Karena dalam agama Kristen tidak ada Lewi. Dalam kekristenan tidak ada Lewi. Kita semua sama. Tugas seorang Kristen bukan membangkitkan tahun-tahun dalam tradisi orang Israel. Tahun Ayin lah, tahun Dalet lah, apalah. Tugas mereka finish, sudah selesai. Melahirkan juru selamat, Adam kedua.
Dan Adam kedua itu sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas kita, saudara, sebagai Kristen. Dari suku apapun kita, dari bangsa manapun kita. Kalau kita pengikut Kristus, kita Kristen. Tugas kita mempercepat kedatangan Kristus. Dia sudah berjanji akan datang kembali. Akan menghakimi dunia ini, akan menghancurkan dunia ini. Tapi janji itu belum akan tergenapi. Kalau jumlah orang seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 10 dan 11, jumlahnya belum terpenuhi. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya, orang-orang yang mau hidup seperti Yesus. Kalau jumlah itu belum terpenuhi, maka kedatangan Yesus Kristus kembali belum akan tergenapi. Saya berharap kebenaran ini menjadi gairah kita. Memang daging kita akan tersangkali, daging kita akan tersakiti. Tapi kalau memang itu tujuan Kristen, mengapa tidak kita kerjakan bersama-sama? Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita mengajarkan kebenaran ini. Jangan ajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan. Jangan tawarkan sebuah janji yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya harus berkata satu hal kepada kita supaya kita paham. Tugas surga itu sudah selesai. Jangan terlalu banyak berharap kepada surga. Sampai klaim. Allah akan memberkati, Allah akan mencukupi, Allah akan meluputkan. Tidak, tugas surga sudah selesai. Melahirkan juru selamat, lalu juru selamat itu sudah menyelesaikan tugasnya. Soal berkat jasmani dan segala macam, jangan terlalu berharap kepada dia. Karena itu bukan tanggung jawabnya. Berkat jasmani yang dia sediakan ada pada rancangan semula. Di Eden, di Firdaus. Kita tidak akan kekurangan di sana. Sudah disediakan pada rancangan semula. Dan itu tidak hilang. Menunggu untuk kita nikmati. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya sementara. Jangan janjikan yang tidak dijanjikan oleh Allah. Kalau kita minta, kita berdoa, ya silakan. Minta. Tapi jangan klaim, jangan ngotot, jangan paksa. Malu sama Jack Ma yang tidak pernah ke gereja. Tidak pernah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Malu sama orang-orang yang tidak beragama. Bukan seorang Kristen, tidak pernah ke gereja. Tapi hartanya banyak, kedudukannya tinggi, badannya sehat. Tidak pernah berdoa ngemis-ngemis kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu begini, ada pemahaman yang tidak tepat. Ada konsep yang tidak tepat. Dan saya pikir pemahaman yang tidak tepat dan konsep yang tidak tepat itu harus segera kita akhiri. Kapan kita kembali ke rumah Bapa? Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang kembali. Untuk menghakimi dunia ini. Untuk membuktikan iman kita. Bahwa pengharapan akan surga, langit baru, dan bumi yang baru itu ada. Jadi mari. Kita menyelesaikan tugas kita. Apa itu? Mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Saya tidak menolak. Bisa saja terjadi mujizat. Bisa saja terjadi keajaiban. Bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Tugas utama seorang Kristen adalah mempercepat kedatangan Yesus. Bagaimana caranya? Hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa. Ketika engkau menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, ada kesempatan untuk berbuat curang, jangan lakukan. Ketika ada promosi jabatan dan segala macam, engkau kesempatan berbuat curang, engkau mampu berbuat curang, melanggar hukum, melanggar nurani, jangan lakukan, serahkan kepada Bapa. Dalam setiap perkara, ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan secara jasmani, kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah jasmani, tapi dengan cara yang tidak benar, jangan lakukan, serahkan kepada Bapa. Kita berproses untuk hidup sesuai dengan Kristus. Mari kita bekerja yang jujur, tanggung jawab. Kita menekan pengetahuan jahat yang ada pada kita, warisan Adam pertama. Tapi kita mengembangkan warisan Adam yang kedua, hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, kita berharap kapanpun kita mati, tanggal berapa, usia berapa,
gitu, tahun berapa, pada waktu kita mati diharapkan menambahi jumlah bilangan untuk mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Jadi ini yang perlu kita tekankan dalam perjalanan Kristen. Bukan mujizat, bukan berkat, bukan kesaksian-kesaksian yang dimanipulatif, bukan janji-janji palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tugas surga sudah selesai. Justru surga mengharapkan kita sebagai gereja, sebagai Kristen untuk menyelesaikan tugas kita. Hiduplah seperti Yesus dengan harapan pada waktu kita mati, pribadi kita ini menambahi jumlah bilangan. Kita tidak tahu berapa jumlah yang harus diminta. Kita tidak tahu sudah berapa. Dan kita tidak tahu kurang berapa. Tapi hendaknya dengan kebenaran ini kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bekerja, bisnis, berdagang, jadi pejabat, jadi pendeta. Semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan lagi ajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Bagusan berhenti berkhotbah, jangan ngarang. Jangan buat telinga orang senang. Jadi Bapak Ibu, untuk menggenapi rancangan semula itu ada 3 unsur ya. 3 unsur atau 3 bagian atau 3 apalah. Yang pertama Israel. Bangsa Israel tugasnya apa? Melahirkan Adam yang kedua, Yesus Kristus. Sudah selesai? Sudah. Yang kedua. Tapi sayangnya orang Israel tidak paham tugasnya ini. Sehingga mereka sempat mengalami malapetaka yang sangat panjang. Terjajah dan teraniaya, bahkan tertolak. Tapi memang karena itu rancangan dari semula, Kejadian 3 ayat 15 itu, ya Allah menggenapinya. Adam yang kedua, unsur yang kedua, atau bagian yang kedua, Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua, sudah menyelesaikan tugasnya, berhasil. Dia sudah kembali ke surga. Nah sekarang ada unsur yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu Kristen. Tugasnya apa? Mempercepat kedatangan Kristus. Jangan lagi bangkit-bangkitkan hal-hal yang sudah ada, yang sudah terlampaui dalam keimamatan hari, bulan, tahun, Yobel lah, Dalet lah, Ayin lah, apalah semua. Itu sudah selesai semua. Kita bersyukur mereka sudah memulai. Kita yang meneruskan dan menyelesaikan. Tugas kita mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Apa tugas orang Israel ketika Allah memilih Abraham untuk melahirkan Adam kedua, menebus kegagalan Adam yang pertama? Apa tugas seorang Kristen setelah Yesus selesaikan tugasnya, mempercepat kedatangan Yesus kembali? Tugas kau dan aku sebagai Kristen. Yesus berjanji kan datang kembali menghakimi dunia ini, membawa kita ke rumah Bapa. Semua itu belum akan terjadi bila jumlah yang dikehendaki hidup seperti Yesus belum terpenuhi. Saya sudah mengerjakan, sudah memberitahukan apa yang menjadi tugas kita sebagai Kristen. Mari kita selesaikan bersama-sama. Tuhan memberkati.